Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya. Baik, nabda bil basmalah. Nah. Fi as-suhur fi salah satu suhur al-madiyah nahnu ta'alamna an ususil lughah al-arabiyyah min muzakkar wal muannas summa ba'di hurufil jar. Bisa difahami Pak? Bisa ya? Sedikit-sedikit bisa ya? Fi salah satu suhur al-madiyah fi salah satu suhurin madiyatin ta'alamna nahnu an ususil lughah al-arabiyyah. Kemarin 3 bulan kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar yaitu muzakkar, minal muzakkar wal muannas, summa an ba'di hurufil jar, sebagian harful jar dengan prakteknya. Summa ta'alamna anil fi'li ma'a tasrifatihi, dengan segala perubahannya, fi'il madi, mudhari' wa amar, wa dhamirun wa ta'alamna an dhamirin muttasil, kata-kata sambung Bapak ya. Kalau huwa, hu, hiya, ha, anta, ka, anti, ki. Wa ta'alamna aidan an mudhaf wa mudhaf ilaih, summa anin na'at wal man'ud. Nah, judul-judul itu adalah judul dasar dalam pelajaran bahasa Arab praktek. Nah, insya Allah kalau itu yang kemarin tinggal ngulang-ulang terus saja Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa kan ya kalau sekiranya judul yang dasar tadi itu kita ulang terus, nggak apa ya? Iya. Memang harus nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali nggak cukup. Bahkan harus melalui tahapan berbagai pendekatan. Misalkan Bapak Ibu, misalkan kesusahannya di sini, mungkin di tempat lain akan mendapatkan pendekatan metode yang lebih cocok. Jadi memang tidak cukup sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Nah, sampai mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, itulah dasarnya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab praktek. Nah, kemudian pada jilid 2 ini difokuskan kepada tasrif atau sorof Bapak Ibu. Sorof. Nah, dari judul 1 ke 2 itu, 1 dan kedua, kalau kemarin kan praktek membuat susunan. Kalau ini mengetahui bentuk kata itu sendiri. Bentuk kata. Bukan jenis kata ya Bapak Ibu ya. Kalau jenis kata kan kemarin kan kalau nggak isem ya fi'il, sisanya harf. Nah, sekarang ada bentuk kata. Bentuknya. Kata ini bentuknya apa sih? Nah, fi'il madi ya memang kalau nggak sama-sama fi'il juga. Kalau nggak fi'il madi ya fi'il mudhari'. Nah, kemudian kita juga dikenalkan kata yang mengambil dari badannya fi'il, kata-kata yang mengambil dari badannya fi'il.
atau fi'il yang dijadikan ism. Definisi dari LBG kemarin apa Bapak Ibu? Kata benda abstrak. Nah, yang disebut dengan masdar. Dan masdar ini tidak bisa ditebak, tidak bisa diikutkan di atasnya. Kalau nanti ada ismul fa'il, Bapak Ibu ya, ismul fa'il, sama bentuk kata juga, bukan fa'il ya Bapak Ibu ya. Kalau ismul fa'il, Bapak Ibu ingat fa'il, ma huwal fa'il? Nah, huwallazi yaf'alul fi'la, dzahaba Ahmadu. Ini kita sebut ism fa'il. Nanti ada ismul fa'il. Dulu pernah kita bahas ya, singgung ya. Nah, sama juga isem-isem yang mengambil dari badannya fi'il. Kalau yang pertama berbentuk masdar, nah, setelah ini kita akan mempelajari ismul fa'il. Nah, kalau ismul fa'il enak bisa dipola. Bapak Ibu, kalau perbuatan mengambil barang orang lain disebut mencuri. Yang mencuri kita panggil pencuri. Perbuatan berkata tidak jujur kita sebut berbohong. Yang berbohong kita panggil pembohong. Membantu orang lain, menolong. Yang menolong kita panggil penolong. Nah, itu disebut ismul fa'il, bukan fa'il ya Bapak Ibu, bukan ismul fa'il namanya. Ismul fa'il namanya. Wajahnya itu adalah bunyinya fa'ilun. Nah, ini sebagai pola ke bawahnya. Kalau ini enak Bapak Ibu, pasti ngikutin atasnya. Kalau kemarin kan nas menolong, kalau pertolongannya nasrun. Kalau mengetahui alima, kalau pengetahuan enggak almun tapi ilmun. Nah, enggak apa namanya? Tidak senada ya Bapak Ibu ya, harokatnya. Nah, tidak ada polanya. Kalau nasoro, kalau amala, ain, amala, ya'malu, amalah, mana amalah? Berbuat sesuatu. Masdarnya amalun, amal. Bapak Ibu suka mempraktikkan amal ya. Nah, itu masdarnya dari amila ya'malu, amalun. Sama. Amila ya'malu, amalun. Kalau alima ya'lamu, ilmun, beda enggak? Beda. Nah, beda. Tapi kalau ismul fa'il pasti polanya akan selalu fa'ilun. Kalau menolong, nasoro. Yang menolong kita panggil nasirun. Iya, penolong. Atau yang boleh kita panggil penolong, atau boleh kita panggil yang menolong, boleh. Nah, kalau sudah berubah jadi ini, Bapak Ibu, ini adalah ismun. Ism. Sebagaimana masdar kemarin, ini juga ism, Bapak Ibu. Otomatis bisa tanwin, bisa al. Ini ism. Penolong itu mulia. Madafil ya. Nah, buku itu baru. Alkitabu jadidun. Penolong itu mulia. Sahih. An-nasiru karimun. An-nasiru karim. Bapak Ibu, jumlah ismiyah atau fi'liyah?
Is, penolong itu adalah mulia. Penolong itu loh. Nah, bukan menolong, tapi kita mengatakan orang, kita ngomongin orang nih, ngomongin isem. Nah, penolong, bukan menolong itu mulia. Nah, kalau menolong itu mulia berarti kita pakai masdar. Bapak Ibu, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jelas ismiyah. Kenapa ismiyah? Tidak ada unsur fi'il. Tidak ada unsur fi'il. Meskipun ini sendiri juga mengambil dari fi'il. Nah, tapi di sini tidak ada unsur karena sudah dirubah jadi ism, sama seperti Alkitabu jadidun. Kalau orang penolong itu sudah pergi dengan jumlah fi'liyah. Zahaban nasir. Sahih. Zahaba an-nasir. An-nasir di sini memang tadinya di dalam ilmu shorof, di dalam tasrif adalah ismul fa'il. Tetapi an-nasir di sini kalau kita kembali kemarin pada pangkat i'rab dia sebagai mubtada, sahih. Ismun fi awalil jumlah. Sebagaimana ini zahaban nasir. Bapak Ibu, jumlah fi'liyah ismiyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Ada unsur fi'il dan menyebutkan fi'il dulu daripada ism. Nasir di sini pada posisi sebagai fa'il. Kalau yang di sini nasirnya sebagai apa? Mubtada. Kalau yang di sini nasirnya sebagai fa'il. Nah. Oh ini an-nasiru dhahaba. Itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dengan khobarnya fi'il. Masih ingat tentu Bapak Ibu ya? Macam-macam khobar ya. Khobar bisa berasal dari fi'il, khobar bisa berasal dari harfi jar dan majrur atau dzaraf. Juga bisa berasal dari syibhul jumlah, juga bisa berasal dari fi'il. Masih ingat kan Bapak Ibu ya? Kalau mana Bu? Iya, nasir mubtada ini. Nah, nasir pada nasir di sini. Nah, sebenarnya memang antara shorof dan fi'il itu berbeda. Tidak ada berbeda, tapi ada hubungan. Kalau ini kita sedang membahas shorof ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kita sedang membahas nahwu secara praktek susunannya. Beda nggak pembahasannya? Beda, tapi sama. Makanya shorof itu induknya. Nahwu itu bapaknya. Nahwu bapaknya. Ya, jadi ya beda tapi ya nggak bisa dipisahkan. Ya memang beda antara shorof dengan nahwu itu. Kalau shorof, objek dari pembelajarannya adalah perubahan kata. Shorof itu kata yang dibahas itu. Nah ini kan merubah ini kata dari nasoro menjadi nasir, dari jalasa jalis. Yang duduk kita panggil jalis. Mada fil arabiyah mengetahui. Alima. Yang mengetahui kita panggil alimun. Yang sering kita praktekkan apa lagi Bapak Ibu? Berbohong. Kadzaba. Yang berbohong kita panggil polanya seperti ini. Kadzibun. Madzhafil Arabiyah berpuasa. Soma. Yang berpuasa kita panggil. Nah, karena ini fi'il ajwaf, maka depannya tambahin hamzah. Soimun. Tidur. Nama. Yang tidur kita panggil
Ini Bapak Ibu, kalau kita membiasakan, insya Allah nggak perlu dihafal. Jadi sudah pasti apa namanya, pikiran itu sudah, feelingnya sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Katabah, katibun. Nah, coba ana azkur al fi'al wa antum tadkuruna ismal fa'il minhu. Buat latihan apa namanya, melatih feeling Bapak Ibu. Coba pinjam kitab yang kuning Bapak Ibu ya. Bukan itu yang kuning. Saya sebut fi'ilnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebutkan ism fa'il. Kalau masdar kan nggak bisa. Kalau masdar kan kita harus banyak mendengar, banyak membaca. Kalau masdar. Kalau ism fa'il bisa itu dilatih. Doroba. Nah, doribun. Wa'ada. Wa'idun. Ya, amala. Nah, amilun. Amilah. Nah, kemudian fataha. Nah, sahih fatihun. Hasiba. Nah, qoro'ah. Nah, qori'un kita sudah sering perhatikan ya Bapak Ibu ya. Qori'un. Nah, berarti yang baca. Qori'un. Iya, qori'un. Qori'un. Qoro'ah menjadi qori'un. Nadima. Nadimun. Syariba. Syaribun. Kataba. Katibun. Zahaba. Zahibun. Zahibun. Ya, gampang ya Bapak ya. Bunyinya fa'ilun seperti ini. Dan sudah pasti selaras semua. Kecuali fi'il. Nah, ini tapi cuma sedikit sekali Bapak Ibu. Kecuali fi'il pada pola fa'ula yaf'ulu. Bisa dilihat pada bab ke-6 Bapak Ibu. Bab ini kita ya. Kecuali hanya sedikit saja ini. Bab ke-5, mohon maaf, halaman 6. Fa'ula yaf'ulu. Nah, Ibu ini silakan Ibu. Nah, fi'il yang pertama apa Bapak Ibu? Sahula. Hasuna. Hasuna itu apa? Hasuna itu baik atau menjadi baik. Nah, menjadi baik atau baik ya. Keadaannya baik. Fi'il, kata kerja juga baik. Nah, berarti iya baik. Baik atau keadaannya baik. Hasuna. Kalau kebaikan kita panggil kan ada masdarnya itu. Husnun. Nah, suka dengar husnul khotimah. Nah, husnul. Nah, kebaikan. Yang baik kita panggil nah, kalau mengikuti pola yang ini kan hasin ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi memang fi'il pengecualian, fi'il dengan wazan bab 5 itu fa'ula yaf'ulu. Nah, itu hanya itu saja. Dari sekian banyak wazan fi'il, nanti kan ada mazid juga. Hanya wazan itu iya, enggak wazan timbang, iya enggak ada maf'ulnya. Wazan itu timbangan, Bapak Ibu. Secara bahasa wazan itu artinya timbangan atau patokan. Nah, patokan. Wazn. Nah, maksudnya kita polakan, kita standarkan, kita patok ke atasnya. Kalau ism fa'il semuanya kan polanya pasti gini ya Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya kecuali pada bab kelima ala wazni dengan wazn fa'ula yaf'ulu. Yang kedua apa Ibu? Setelah apa itu? Enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa.
Dokhuma. Nah, menjadi besar. Nah, kalau yang besar bukan di situ. Ismul fa'ilnya dokhmun. Nah, kalau dokhamatan berarti kebesaran. Masdarnya berarti kebesaran. Pakai aja Pak, nggak apa-apa. Pakai aja, nggak apa-apa. Ya. Bab kelima, Ibu. Nah, di situ ada syajua. Syajua itu berani artinya. Setelah janubah. Nah, janubah itu junub. Nah, junub. Kalau bahasa kita junub, berhadas besar. Nah, yang berhadas besar kita panggil junubun. Junubun. Nah, fahuwa. Nah, kalau di buku ini ismul fa'il itu disebutkan setelah fahuwa. Fahuwa itu ismul fa'il itu. Fahuwa itu hanya bahasa tambahan saja untuk menghafal. Fahuwa. Maka dia disebut junub. Maka dia disebut pemberani. Nah, syajua yang berani. Kalau keberanian sajaatun, berarti masdarnya saja. Kalau orang pemberani kita panggil suja. Nah, suja. Jabuna, takut. Kalau ketakutan jabanatun. Kalau yang takut kita panggil fahuwa, ismul fa'ilnya jabanun. Nah, di situ ismul fa'il itu fahuwa itu, Ibu, maksudnya. Kalau di buku itu memang di buku ini itu banyak yang bingung karena sigohnya tidak ditulis di atasnya memang. Bapak Ibu. Sigoh bentuk katanya. Bentuk kata yang sudah kita kenal paten kan fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian kita sudah mengenal masdar. Masdar nggak bisa dipola dan nggak bisa ditebak. Nah, kalau fi'il amr bisa ditebak, ya Bapak Ibu ya. Fi'il amr. Nah, yang penting itu hanya ini Bapak Ibu. Yang penting itu adalah hanya 4 ini sigoh yang wajib kita ketahui. Madi, mudhari', masdar, dan ismul fa'il. Nah, ismul fa'il. Adapun amr, nah memang ini kan ini buku tidak buku ini tidak dibuat oleh orang Arab, ya. Yang buat ini itu orang Jombang. Orang Jombang. Nah, ini memang untuk memudahkan saja ini. Untuk kita memudahkan mengetahui perubahan. Nah, adapun ke belakangnya, mohon maaf, kurang satu lagi, ismul maf'ul nanti. Belum kita bahas juga. Ismul maf'ul, bukan maf'ul bihi. Bukan maf'ul bihi, tapi belum kita bahas. Kalau maf'ul bihi adalah objek pada sebuah fi'il di dalam susunan nahwu. Saya memukul kucing. Kucing adalah maf'ul bihi. Saya memukul penolong itu. Atau saya melihat penolong. Penolong pada posisi sebagai objek. Ro'a itu saya melihat penolong. Ro'a itu nasir. Saya nasir bil fathah atau bil dhammah? Bil fathah. Limadha bil fathah? Maf'ulun bi. Jadi tidak selamanya ismul fa'il itu akan menjadi fa'il. Bisa menjadi maf'ul bihi, bisa menjadi objek sesuai dengan susunan. Ya. Kalau ini sorof ini memang pada posisi nasir aslinya berasal dari sorof, mengambil dari nasoro, tetapi di dalam susunan nasir ini sebagai maf'ulun bihi. Nah,
Tadi yang kita bahas adalah ismul fa'il, Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada ismul maf'ul, ismul maf'ul. Nah, jadi 5 Bapak Ibu. Ke belakangnya ismul makan, ismul zaman, bahkan fi'il amr. 6 Bapak. Fi'il amr, Bapak Ibu. Bahkan fi'il amr, Bapak Ibu, kan sudah ya, tinggal ditebak fi'il amr. Sama fi'il nahi juga sebenarnya tidak ada fi'il nahi. Karena ini adalah perasaan naluri berbahasa Arabnya orang Indonesia. Jadi sebenarnya fi'il amr itu ada, fi'il nahi itu ada enggak? Tidak ada. Di dalam nahwu tidak ada fi'il nahi. Adanya adalah fi'il amr. Definisinya adalah fi'il amr saja. Adapun fi'il nahi adalah fi'il mudhari' yang majzum bil lam an-nahiyah. Nah, itu adalah fi'il nahi. Jadi kita tidak perlu menghafal ke belakangnya. Cukup Bapak Ibu hafalkan fi'il madhi, fi'il madhi, semua fi'il mudhari', masdar, ismul fa'il dan ismul maf'ul. Nah, memang di situ kok setelah masdar itu ada apa itu Bapak Ibu kira-kira? Setelah masdar itu ada satu kata lagi ya, wa. Nah, itu adalah masdar mim. Masdar mim itu masdar yang mim, ada mimnya disebut. Tapi artinya sama saja. Artinya sama saja. Kenapa? Ya buat tambahan, memang kadang-kadang orang Arab itu menggunakan masdar yang pilihan. Iya, boleh kita mengucapkan nasrun atau boleh kita mengucapkan mansor, boleh. Artinya sama saja. Nah, jadi sama-sama masdar, hanya sekedar beda pembagian saja. Ada masdar biasa dan ada masdar mim. Nah, kalau masdar biasa itu kalau masdar mim itu dilewat saja. Kita utamakan masdar yang biasa. Ya. Oh, itu nanti Ibu, itu bina namanya. Bina itu badannya fi'il. Sebenarnya sudah kita praktekkan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti secara badannya, kalau kemarin dari sudut waktunya fi'il itu dibagi menjadi 3, madhi, mudhari', amar. Dari sudut badannya sehat apa enggak, fi'il itu dibagi menjadi 2. Ada sahih dan ada mu'tal. Mu'tal itu berarti ada sakit, bukan sakit demam, bukan. Ada harful illah. Nah, yang sudah sering kita praktekkan, yang kenapa susah ditasrif ini? Ada alif wawu ya, memang susah ditasrif. Nah, kalau fi'il yang enggak ada alif wawu ya disebut fi'il sahih. Itu binanya nanti ya Ibu ya, itu sambil menyusul ya. Itu pada buku Amsilah Tasrifiyah. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal 4 ya Bapak Ibu ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, ismul fa'il. Ismul fa'il. Nah, ya boleh ism fa'il, boleh kita panggil. Nah, nanti kalau kita mau lihat di kamus gitu, misalnya ada masdar, cara mendeteksi isim fi'il mabina itu bagaimana? Masdarnya ikut wazan yang ini gitu, atau isim fa'ilnya ikut wazan yang fa'ula atau fa'ala atau fa'ila. Sebenarnya kita untuk mengetahui ini wazannya apa itu nggak wajib hukumnya. Salah. Biar tahu cara cari di kamus sudah kan nggak ada ya. Seperti tadi ya, ilmun ya. Ya, alimun. Ilmun. Untuk mengetahui wazan itu sebenarnya dalam pelajaran bahasa Arab praktek tidak wajib. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus mengetahui madinya aslinya.
kita nggak harus kembalikan ke wazannya. Kalau untuk santri-santri memang iya. Kalau untuk santri anak-anak yang itu memang harus, nanti kan ada pelajaran membuka kamus ya. Iya. Karena memang membuka kamus munjid memang harus diketahui wazannya memang. Nah, misalkan kita tadi ilmun. Terus minuman. Kenapa, Bu? Minuman, ada minuman. Syurbun. Kalau tadi yang kita praktekkan perbuatan, mana perbuatan? Amalun. Masdarnya beda semua ya Bapak Ibu ya. Tapi ism failnya beda enggak? Pasti sama. Pasti kita udah bisa menebak amil. Pasti kita bisa menebak alim. Ada amil, ada alim. Ini yang suka ketukar nih antara A. Kalau ini syaribun syaribun artinya yang minum. Tapi dalam kosakata lain syaribun berarti kumis. Syaribun sama artinya sama. Syaribun kumis. Nah, syaribun tapi di sini apa namanya? Orang minum. Nah, sebenarnya kita nggak perlu tahu ini wazannya gimana. Cukup kita tahu madinya saja. Nah, untuk kita ini kita kan tujuannya bahasa Arab praktek ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kecuali memang anak-anak anak-anak pesantren, karena memang benar-benar muta'amik, sangat mendalami di situ ya. Ya kita cukup mengetahui madinya saja. Meskipun dari madi yang sama. Madinya apa Bapak Ibu? Amala atau amilah? Amila. Huwa amila. Hum amilu. Kan suka kita praktekkan. Illalladzina amanu wa amilu. Nah, man amila sholihan. Nah, man amila sholihan. Di dalam hadis man amila amala qaumi lutin fakturul fa'il wal maf'ul. Nah, amila itu amalah. Kita taunya, kita seolah-olah kita rasanya amal ya. Nah, tapi kalau kita cek di Al-Qur'an, di hadis dan di kamus adalah amila. Ilmun. Madinya apa ini kira-kira? Alima. Kalau difathahkan udah beda mana ya? Kalau difathahkan tidak ada kalau difathahkan. Kalau mengajar nanti ditambahin tasdid. Allama. Pada fi'il mazid alima. Minum Bapak Ibu. Enaknya apa? Enaknya, nah mungkin kita akan enaknya syaroba ya. Tapi kita temukan di hadis man syariba minhu, nah falam yadma abadan. Itu hadis apa itu Bapak? Hadis telaga Nabi. Syariba, bukan syaroba. Mendengar. Sami'a. Pendengaran. Nah, bisa sam'un bisa. Atau yang suka kita praktek Bapak Ibu sima'ah. Nah, Bapak Ibu suka dengar nggak sima'ah? Sima'an. Nah, itu akarnya dari sami'ah. Nah, sami'ah masdarnya. Yang mendengar kita panggil sami'. Nah, sami'un. Polanya pasti fa'ilun.
kecuali pada bab 5 tadi fi'il dengan pola fa'ula yaf'ulu. Beradab atau beradab kita panggil apa? Beradab. Adubah di situ ada ya bab 5 ya. Adubah ya. Adubah ya dubu. Kalau yang beradab kita panggil adib. Nah, adibun bukan adibun tapi adibun. Menjadi susah. So'ubah. So'ubah. Yas'ubu. Polanya sama juga. So'ubah yas'ubu. Nggak ada di situ ya. Yang susah kita panggil so'bun. Nah, so'bun. Menjadi mudah. Sahula. Yashulu. Yang mudah kita panggil sahlun. Nah, sahlun. Menjadi dekat. Koruba. Yang dekat kita panggil korib. Nah, korib. Nah, menjadi jauh. Ba'uda. Yang jauh kita panggil ba'id. Nah, maka polanya pada bab 5 tidak selalu amil. Kita kembali ke kitab yang dari LBG, Bapak Ibu. Kemarin halaman 12 ya. Nah, jadi kalau sudah berubah jadi masdar itu dia juga bisa adalah ismun. Nah, di dalam sorof kita ambil dulu dari induknya di dalam sorof. Kalau sudah berubah jadi masdar, dia adalah ism, otomatis bisa kita kembangkan dalam susunan kita. Bisa dia menjadi fa'il, bisa berubah, bisa menjadi maf'ul bihi, atau bisa menjadi mudhaf, atau bisa menjadi mudhafun ilaih. Nah, hanya perlu diingat karakter ism adalah yang umum kita ketahui. Kalau tidak tanwin ya al. Nah, ada alnya. Yang nomor 10, nah di situ ada an masdariyah, Bapak Ibu. Ada an. Waktu itu sudah kita praktekkan ya, Bapak Ibu ya. Ini dihapus ya? Ya, halaman 10. Ada an itu. Kalau ini Bapak Ibu, ini hanya sekedar membahas sorof sedikit Bapak Ibu ya. Karena memang harus, kalau ingin benar-benar kalau ingin ya Bapak Ibu memang sangat benar-benar ingin ya, maksudnya untuk memudahkan memang harus ada keseimbangan antara nahwu dan sorof. Tidak bisa kita, bahkan memang harus pertama kali dimulai sorof dulu, dikuatkan sorof dulu memang. Harus ada keseimbangan antara nahwu dan sorof pembahasannya. Tidak bisa kita hanya membahas nahwu saja, tidak bisa. Oh ya. Bapak Ibu kemarin masih ingat nggak ketika ada dua fiil yang bertemu? Nah, ada an. Nah, an ini bermakna masdar sebenarnya, hakikatnya. Madza fil arabiyah ingin. Mau atau ingin. Aroda itu. Aroda. Nah, tapi boleh kita pakai sa ya dulu ya, sa atau akan ya. Sa. Saya akan mau. Ingin apa ingin? Yang sering saja ingin. Aroda. Madinya, mudhari'nya yuridu, ingin. Perlu ditasrif Bapak Ibu? Belum ditanya ya pelajaran yang lama ya, nggak usah Ibu. Udah kesiangan. Ingin, aroda, madi, mudhari'. Bapak Ibu, madza fil arabiyah, suka. Ahabba. Nah, ini kata kerja yang
Bapak Ibu harus pada tahu tiga ini. Aroda yuridu, ingin. Suka, ahabba, yuhibbu. Yuhibbu. Atau bisa lain, wadda, ya waddu. Wadda, Bapak Ibu suka dengar mawaddah nggak? Mawaddah warohmah. Nah itu akarnya dari waddah, ya waddu, suka. Ya suka. Ahabba, yuhibbu. Bapak Ibu suka dengar mahabbah nggak? Iya, iya. Mahabbah. Nah itu akarnya dari sini, mahabbah. Kenapa? Aroda, yuridu, mau. Madhi, aroda. Kalau Ahmad, kalau hum, arodu. Kalau Fatimah, arodat. Anta, arotta. Anti, ana, nahnu, nah arodna, mandinya. Ahabba, nah ini ada tasdidnya ini, namanya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af belum pernah kita singgung. Yang sudah kita singgung termasuk agak susah juga nih kalau tasrif. Ahabba. Fi'il yang ada tasdid aslinya, bukan harfu ziyadah. Asli, badan aslinya, seperti wadda, ini kan asli nih. Mudha'af tad'ifnya, tasdidnya bukan hasil tambahan, bukan. Tapi asli memang dari apa namanya? Iya, dari pabrikannya. Iya, dari itu pakai tasdid bang, wadda. Sebenarnya ahbaba sebenarnya aslinya. Sama sebenarnya wadada. Artinya. Jadi ahabba. Wadda. Ahabba Ahmad. Ahmad menyukai ahabba. Kalau hum ahabbu. Fatimah. Nah, sahih ahabbat. Anta ahbabta. Nah, baknya jadi dua. Ahbabta. Nah, baknya jadi dua, Pak ya. Karena memang aslinya baknya dua itu aslinya. Ahbabta. Ahbabta. Antum ahbabtum. Ana tuh. Nahnu. Nah, sama wadda ya waddu, wadda. Ahmad wadda, Fatimah waddat. Anta sahih wadatta. Kan kalau wadatti, anti wadatti, ana wadattu. Wadattuma. Nah, wadattuma sama lagi-lagi. Antuma dengan wajah apapun, dengan pola apapun, antuma untuk mudzakkar dan untuk muannas sama. Ana wadattu, nahnu wadatna. Itu mandinya Bapak Ibu ya. Tentu mudhari'nya pasti lebih menguasai Bapak Ibu ya. Mudhari'nya. Saya mau. Kalau mudhari'nya ini yuridu Ahmad. Kalau saya, nah uridu. Nahnu, anta, turidu. Anti, turidina. Tentu Bapak Ibu kemarin kita pembiasaan kalau fi'il mudhari'nya awalnya domah, tasrifnya ke belakangnya juga ngikutin domah dengan pola af'ala yuf'ilu. Saya mau, saya pergi, saya mau pergi. Nah, saya mau pergi.
Uridu aslinya dua fi'il ya Bapak Ibu ya. Nah, uridu adhabu aslinya. Aslinya uridu nah kalau di dalam bahasa Arab seperti ini tidak bisa. Maka harus ada annya. Uridu adhabu. Uridu an adhaba. Nah, jadi an ini sebenarnya nggak ada artinya, Bapak Ibu. An ini yang dimaksud an ini nanti pada pendalaman nahwu disebut masdariyah. Bisa fiilnya bisa dijadikan masdar. Mananya? Ya, an setelah itu fi'il. Nah, karena nanti di dalam nahwu nanti ada nasbul fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' aslinya berharokat apa Bapak Ibu? Doma, artinya doma. Sebagaimana isem kalau nggak kenapa-kenapa berharokat doma. Fi'il mudhari' juga kalau nggak kenapa-kenapa berharokat doma ini. Iya. Duduk, saya duduk. Ajlisu. Saya nulis. Aktubu. Nah, kan domah kan akhirnya kan sebagian isem. Nah, kapan kalau didahului harfu nasbin an maka berharokat fathah. Uridu an adhaba. Nah, dicampur kalau sesuai omongan bisa, sesuai omongan bisa, sesuai maksud omongan. Kalau ini kita niatkan ngomongnya memang saya pengennya, saya mau pergi. Tadi apa? Tadi. Iya, ini bukan fi'il Bapak Ibu. Ini fi'il. Fi'il dengan domir apa nih? Ana. Fi'il dengan domir ana. Iya. Nah, kalau sudah an gini, ada an, ini kita kasih garis kurung, bisa susunan ini bisa dirubah menjadi masdar. Menjadi uridu az-zahaba. Masdarnya zahaba ya zahabu apa? Bapak Ibu. Zahabun. Saya mau menulis. Saya mau menulis. Uridu an menulis apa? Uktub fi'il. Tulislah kalau boleh. Anak tuba. Anak tuba. Kalau sudah ada an dan fi'il gini, artinya boleh kita rubah jadi masdar. Ma'nahu uridu al-kitabata. Masdarnya kata bayak tubuh apa Bapak Ibu? Kalau nasroyan suruh nasrun. Kalau kata bayak tubuh kitabah. Nah, kalau mau sesuai pola pasti katbun. Tapi pernah nggak di Arab dengarnya kitabah ya kan? Nah, uridu al-kitabata. Al-kitabata. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah jadi masdar ya. Masdar itu ism atau fi'il? Ism berarti bisa di al atau bisa tanwin. Berarti harokatnya juga berubah, bisa domah, fathah, kasroh. Lima ada bil fathah. Maf'ul bihi. Saya mau nulis. Saya mau pergi. Nah, bukan harfu nasbin. Harfu nasbin kalau fi'il. Kalau ini isem, nah ini sama, artinya sama Bapak Ibu. Dikasih dalam jelas nggak tulisannya? Tulisannya tambah lama tambah jelek ya. Jadi kalau udah di master itu udah pakai an. Enggak pakai an. Ya, uridu dhahab saja. Ya dikasih artinya biar Dikasih jeda ya biar itu. Nah,
Saya mau menolong apa ini? Saya mau menolong orang yang lemah. Yang pendek-pendek dulu saja. Yang pendek. Bapak Ibu, saya mau duduk. Nah, yang sekata dulu saja. Uridu an ajlisa. An ajlisa. Uridu an ajlisa. Saya duduk atau saya mau duduk. Bisa nggak kita rubah jadi masdar? Bisa, semua fi'il bisa kita. Kalau kita rubah jadi masdar, uridu masdarnya apa? Jelas saya jelisu. Julus. Uridu al julusa. Uridu al julusa. Lima bil fathah maf'ul bihi. Tapi kalau ini kenapa pakai fathah Bapak Ibu? Nah, ada an tadi. Kita sedikit dikenalkan fi'il sebagaimana ism ya Bapak Ibu ya. Awalnya berharokat dhamma. Kapan berharokat kasroh? Ujar. Kapan berharokat fathah? Pada posisi sebagai objek. Nah, fi'il juga nanti di sini sudah dikenalkan di bab kedua ini ya. Kita sudah berapa pertemuan bab kedua ya? Ini kita terlalu lambat nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Lebih baik sedikit tapi ada yang didapat ya Bapak ya? Iya. Nah, yang penting ya memang pondasi yang kuat itu, apapun itu pondasi yang kuat itu lebih diutamakan Bapak Ibu. Lebih baik dikuatkan pondasi nggak apa-apa. Mau ngulang lagi juga nggak apa-apa. Al-julusa, saya mau duduk. Nah. Mada fil arabiyah tidur. Nama. Mudhari'nya apa? Yanumu atau yanamu? Yanamu. Nama yanamu. Nah, memang harus kita biasakan Bapak Ibu dari mendengar memang apa. Nama yanamu. Kalau saya tidur, anamu. Saya mau tidur. Uridu an anama. Boleh nggak kita rubah jadi masdar? Boleh. Uridu an masdarnya apa tidur? Nama yanamu. Naum. Kan suka kita dengar nih. As-sholatu khairum minan naum. Naum. Nah, naum itu masdarnya nama yanamu. Seperti soma yasumu masdarnya saum. Uridu an nauma. Nah, ini pada memperkenalkan an, susunan fi'il yang disambung dengan harfu an. Kalau misal saya mau tidur, kamu bekerja. Ya, tinggal dua dan harus ada dari susunannya saja kan sudah harus ada itu, harus ada atafnya, wawu. Wa anta. Nah, iya. Udah pakai an. Iya. Enggak, dan kamu tidur berarti harus pakai wa. Wa kan harf juga. Jadi kan harf juga berbagai macam faedah. Ada wa. Wa itu harf ataf. Nyambung, saya mau tidur dan kamu belajar. Nah, atau dan kamu belajar. Nah, jadi pakai wa. Enggak, contoh aja ya Bu. Nggak pakai. Kecuali kalau diatafkan, nah, dia tergantung atafnya nanti kemana nih. Bapak Ibu, kalau ini bingung ditinggal dulu ya. Saya menerangkan.
Kalau atafnya ke jumlahnya berarti tetap domah. Saya mau belajar, dan kecuali kalau saya mau belajar dan saya maunya kamu bekerja. Nah, kan ada ataf itu ke jumlahnya dan ada atafnya ke annya. Nah, kalau atafnya ke annya, maka dia harus ikut pakai fathah. Saya mau belajar dan kamu tidur. Nah, kalau atafnya ke jumlahnya, berarti kan nggak nyuruh ini, nggak nyuruh tidur. Tapi kalau saya mau belajar dan saya mau belajar dan saya maunya kamu bekerja. Nah, atafnya berarti ke kemauannya tadi. Nah, iya. Itu namanya ataf, Pak. Iya, wawu ataf namanya Bapak Ibu. Huruf penyambung. Iya, takut Bapak Ibu bingung ya? Iya. Kalau ini Ustaz, kalau saya suka di rumah kita Ustaz. Nah, saya suka. Nah, suka berarti mana suka? Uhibbu. Nah, uhibbu. Uhibbu anama. Uhibbu anama fil masjid. Nah, sama saja. Uhibbu anama fil masjid. Saya mau pergi ke masjid. Uridu an adhaba ilal masjid. Bapak Ibu bisa pakai yang ini fi'ilnya atau boleh pakai masdar. Nah, dengan arti yang sama. Boleh masdar, boleh fi'il. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya. Kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Ya. Kita lihat halaman 10. Nah, halaman 10. Uridu, saya mau, saya beli sesuatu ya. Saya mau beli saya beli, atau saya mau, saya membeli. Uridu an ashtariya. Masdarnya istaria pakai masdarnya syiro. Uridu syira'a. Nah, ini contoh sederhananya berubah jadi ism. Nah. Nomor 2. Hal turidu. Halaman 10 Ibu. Hal turidu. Turidu berarti domirnya apa Bapak Ibu? Domirnya anta. Apakah kamu mau antar kaba? Selanjutnya ada fi'il tarkab. Fi'il apa itu Bapak Ibu? Mudhari dengan domir anta juga. Rokiba kabu. Jadi hal turidu antar kaba. Apakah kamu mau kamu mengendarai mobil? Nah, mengendarai, naik maksudnya, menaiki tapi tidak menyetir ya Bapak Ibu ya. Ya, menaiki belum tentu nyetir. Fi'il rokiba kabu, masdarnya apa? Rukub. Nah, hal turidu rukuba. Bawahnya itu dirubah jadi masdar. Hal turidu rukuba. Nah, rukuba limadha bil fathah Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Yang berasal dari masdarnya tadi rokiba abu. Nah, masdar dia maf'ul bihi juga pangkatnya, kita kembali ke pelajaran yang pertama. Memang Bapak Ibu harus diulang-ulang terus, memang harus diulang-ulang dari yang supaya kerantainya itu kuat. Rukuba itu masdar. Iya, masdar. Artinya mengendarai bukan kendaraan. Iya, bisa diartikan seperti itu, Pak Haji. Nah, di situ rukuba Bapak Ibu. Kenapa tidak pakai alif lam Bapak Ibu? Bukan rukuba ya, Pak. Rukubun.
rukubah. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat ya kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, yang pertama nggak boleh pakai alif lam al. Yang kedua, nah, yang pertama awalnya dhamma. Nah, di situ terjemahannya Bapak Ibu, terjemahannya memang diterjemahkan secara fi'il, Pak Haji. Diterjemahkan fi'il. Saya mau mengendarai mobil. Nah, dengan arti kalau dimasdarkan berarti apakah kamu mau mengendarai mobil? Nah, hal turidu rukubas sayyarah. Nah, dengan arti seperti itu. Sama, saya mau membaca. Uridu an akro'a. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu bisa mempraktekannya dulu saja. Uridu an akro'a. Saya mau pergi. Uridu an adhaba. Saya mau makan. An akula. Nah, dipraktikkan dulu. Nah, baru kita rubah ke masdarnya. Saya mau membaca Al-Quran. Uridu an aqra'al Qur'ana. Nah, pada baris pertama Al-Qur'ana itu kenapa pakai fathah, Bapak Ibu? Sahih, maf'ulun bihi. Saya mau membaca Al-Quran. An ini bisa kita rubah menjadi masdar. Jadi uridu qiraatal Quran. Nah, bacaan masdar dari membaca qiraah, qiraatan, qira'a yaqra'u. Qiraah. Nah, qiraah. Suka dengar kok Bapak Ibu yang dirasa di dalam pikiran yang sering didengar qiraah atau qiraah. Qiraah. Nah, itulah apa namanya pembiasaan dalam bahasa. Qiraah. Kalau ada qiraah mungkin ngantuk mungkin yang nulis. Mungkin karena memang nanti akan kita temukan banyak sekali yang ngantuk dalam penulisan ini. Qiraah. Iya, qiraah. Yang kita sering dengar apa? Qiraah atau qiraah? Enggak pernah kan kita dengar qiraah kan? Sama menulis. Katabah, tulisan kitabah. Nah, kitabah, qiraah. Kalau qiraah polanya kita rubah jadi masdar. Saya mau baca Quran. Uridu qiraatal Quran. Qiraah pada posisi sebagai objek karena dia sudah berubah jadi ism ya Bapak Ibu ya. Nah, 5 bil fathah Bapak Ibu. Maf'ul bihi. Dan tidak pakai alif lam, kenapa? Mudhaf, bacaan Al-Qur'an. Menjadi kalau terjemahan letterleknya saya mau pembacaan Al-Qur'an, terjemahan letterleknya. Tapi kalau mengikuti yang di fi'il di atas, saya ingin membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ani 5 bil kasroh mudhafun ilaih. Nah, ya memang harus selalu ada kesinambungan Bapak Ibu dengan pelajaran yang lama. Khususnya pada dua bentuk frasa mudhaf dan frasa na'at. Nah, ini Bapak Ibu yang sering muncul di dalam Al-Qur'an ataupun di hadis, yaitu bentuk na'at dan bentuk mudhaf. Di dalam bahasa kita pun sudah sering kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kalau jendela yang bersih, na'at. Jendela kelas, mudhaf. Nah, idhofah atau mudhaf. Nah, itu. Baik. Nah, contoh di atas, memperlihatkan bahwa fi'il mudhari' yang ada sesudah huruf an
huruf akhirnya diberi harokat fathah. Nah, ini sudah memasuki kaidah ini. Disebut nasbul fi'lil mudhari'. Huruf fi'il mudhari' aslinya yang kita ketahui berharokat dhamma. Fi'il mudhari' tersebut bersama huruf an yang mendahulunya mempunyai kedudukan dan pengertian yang sama dengan masdar. Nah, atau bisa kita rubah, kita mau niatkan ngomong yang bawah atau yang atas boleh sama saja. Oleh sebab itu kita boleh menggunakan salah satunya. Nah, kedudukan masdar tersebut di dalam kalimat bisa menjadi pokok kalimat atau subjek. Kalimat di dalam bahasa Arab apa Bapak Ibu? Jumlah atau at-tarkib atau kalam boleh. Bisa menjadi pelengkap atau maf'ulun bihi. Nah, sebenarnya definisi penderita juga enggak kurang cocok nih dengan definisi penderita ini. Karena kan apakah setiap maf'ul itu menderita? Enggak. Saya memberi Saya memberi Usman hadiah. Nah, Usman ya, Usman nggak beli tadi diberi hadiah. Bisa menjadi mudhaf ilaih. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat ya bab mudhaf dan mudhaf ilaih. Bisa menjadi majrur karena hafujar ataupun dzaraf. Nah, Safhah al-hadiyata asyrah tilkal kitabah. Nah, tilkal kitabah tamna'uka. Kita bahas yang garis bawahnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ada kitabah. Nah, kitabah. Apa makna kitabah? Tulisan. Kitabah itu tulisan. Tulisan. Sodikuka yuridu qiyadata. Qiyadata itu dari qada yakudu. Menyetir. Nah, harokat kata-kata yang dikasih garis bawah itu kita sebut dengan namanya masdar. Bentuknya memang berantakan Bapak Ibu. Nah, syukran. Mana syukran? Nah, ala hararati istiqbal. Nah, istiqbal juga bentuk masdar. Pada fi'il mazid istaqbala yastaqbilu. Halaman 11 Bapak Ibu. Yang mana Ibu? Menyambut ya. Iya, penerimaan betul. Istiqbal, nah, penerimaan atau penyambutan. Nah, betul. Bisa nanti banyak harfu ziyadahnya, ada qabala, yuqabilu, ada istaqbala, yastaqbilu, ada taqabbala, yataqabbalu. Nah, bermacam-macam. Yang keempat adalah musyahadah. Masdar dari syahada yusyahidu. Nah, Bapak Ibu di sini yang paling penting adalah sudah kenal ya masdar ya. Sudah mengenal ya bentuk masdar ya. Jadi masdar itu adalah isem. Kenapa? Ya. Isem berarti sebagaimana awal kita mempelajari isem itu ciri-cirinya adalah mau al bisa, mau tanwin juga bisa. Berarti bisa dhammah kalau nggak kenapa-kenapa, bisa fathah ataupun bisa kasroh. Nah, di sini halaman 12 ada pembiasaan. Nah, ada pembiasaan supaya kita mengenal masdar. Mengunjungi. Zaro yazuru, masdarnya ziarah. Nah, ziarah. Roki bayar kabu, mengendarai. Nah, rukub. Ro'ayaro. Mana ro'ayaro? Melihat. Bisa berarti melihat.
ru'yah. Nah, bukan ruqyah, bukan. Kalau ruqyah kan pakai qaf. Ru'yah, yang suka ribut kalau mau puasa. Kalau ruqyah itu jampi-jampi. Nah, secara umum ruqyah itu artinya jampi-jampi. Pakai qaf, ruqyah. Ya. Ya, pakai qaf. Kataba yaktubu. Nah, menulis, tulisan kitabah. Nah, di situ kan mudhari'nya kan enggak selaras ya Bapak Ibu ya. Ada yang yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Ada yang fa'ala yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, tapi ya memang dari sananya, Bu. Nah, di situ kita tidak sibukkan kembali ke wazennya. Yang penting kita tahu saja bahasa Arabnya menulis itu apa. Nah, gitu. Tadi maksudnya Pak Haji. Kita tidak sibukkan ke wazennya apa ini, yaktubu, yaf'ulu. Enggak. Tapi kita pada saat ini karena ini bahasa Arab praktek adalah kita sibukkan mengetahui bahasa Arabnya menulis apa. Kata bayak tubuh. Nah, kalau mengendarai jar kabu, mendengar yasma'u. Nah, yasma'u saja. Membuka yaftahu atau yaftihu. Nah, yaftahu. Belajar yadrusu. Nah, yaktubu masdarnya kitabah. Kitabatun. Nah, qada yaqudu artinya bisa berarti memimpin atau tadi bisa berarti menyetir. Tapi sekarang ini menyetir itu sako ya suku, mengendarai, naik. Kalau rokibah belum tentu nyetir. Oh, naik. Iya, naik saja. Misalnya naik kereta, naik mobil, naik kuda. Nah, kalau koda yang nyetirnya. Yang mengendarai. Kiadah masdarnya. Ahsana. Nah, berbuat baik. Berbuat baik. Mudhari'nya yuhsinu. Ada yang aneh Bapak Ibu mudhari'nya? Baharokat dhamma. Kebaikan ihsan. Salat. Shalla yusalli. Masdarnya salat. Nah, salat. Syahada. Menyaksikan. Nah, yushahidu. Kenapa? Iya, menonton. Bisa dipakai menonton pemandangan atau menonton bioskop. Nah, kalau saksi lagi syahida lagi, nanti bersaksi ini syahida. Kalau membeli ishtaro, pembelian syiro, tanazzaha yatanazzahu. Iya. Rekreasi. Masdarnya nuzhah. Istakbala. Nah, menyambut. Istiqbal. Nah, masdar Bapak Ibu memang satu pun tidak ada yang senada. Satu pun tidak ada yang selaras dengan pola yang di atasnya. Nah, jadi kuncinya masdar memang harus dihafal. Ataupun nggak perlu dihafal, kita sering membiasakan mendengar saja. Ataupun membaca. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu bisa menghafal. Jalan-jalan. Iya, rekreasi, Pak Haji. Bisa dipakai jalan-jalan atau rekreasi. Nah, nuzhah masdarnya. Tamrinat. Nah, ini memang di buku 2 ini kita sudah sedikit kalau rihla itu traveling. Apa namanya? Traveling itu. Jalan-jalan. Iya.
Rekreasi kan sama aja liburan. Berbeda penggunaan. Nah, kalau rihlah itu adalah digunakan untuk tidak semua rihlah itu tidak semua rihlah itu untuk rekreasi. Rihlah itu bisa untuk menuntut ilmu ataupun untuk mencari rezeki. Nah, itu rihlah itu. Sama-sama jalan juga. Nah, ya, rihlah itu dengan arti safar sama saja. Safar. Ya. Tamrinat ikhtar kalimatan munasibatan fima latihan. Nah, latihan. Ikhtar kalimatan munasibatan fima bainal qausain. Arju. Wajahnya apa ini Bapak Ibu kira-kira? Sahih dengan domir ana. Yarju. Fi'il memang Bapak Ibu fi'il harfulillah itu kita harus sedikit teliti. Saya berharap atau saya mohon. Roja yarju. Saya mohon apa ini kira-kira yang cocok? Ru'yah, ziarah atau perjumpaan? Ziaratan. Nah, sahih. Saya berharap kunjungan yang menyenangkan atau kunjungan yang bahagia. Arju lakum ziaratan. Kenapa? Liko, iya. Nah, kenapa ziarah? Karena naatnya mu'anas. Nah, ngikuti naatnya. Arju ziaratan sa'idatan. Asani nomor 2. Hal turidu. Nah, turidu wajahnya apa Bapak Ibu? Fi'il. Nah, fi'il mudhari'. Domirnya anta. Apakah kamu mau as-shalah al-kitabah an-nuzha fi taman mini? Nuzha. Syukron ala hararati. Itu sudah ada tadi Bu ya. Tadi ada ini. Istiqbalikum. Nomor 4, arjulakum an-nuzhah atau fik ru'yah. Nah, sebenarnya semuanya boleh, tapi yang cocok adalah taufik. Nah, saya berharap taufik. Al-khamis, ana sa'id. Nah, ana sa'idun biliqa'ik. Asadis, ta'ala. Mama ta'ala. Mari. Ila musyahadatil manadhiri al-jamilati. Bapak Ibu, kalau saya kasih contoh yang seperti di papan tulis sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu ya, kita berusaha untuk memberi contoh yang lebih simpel ya Bapak Ibu ya. Tapi memang materinya menyesuaikan dengan yang ada di buku, karena takut yang ada di buku agak susah ya Bapak Ibu ya. Kita kasih contoh yang lebih simpel. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi tetap mengacu materinya kepada bab yang ada di buku. Ya. Yang kemarin sudah dibahas ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dibahas ya PR-nya. Memang contoh-contoh yang kita kasih di papan tulis dengan maksud untuk apa namanya, mempermudah Bapak Ibu ketika merujuk ke buku ini, atau takut jangan-jangan malah tambah bingung, enggak kali ya? Karena memang takutnya ada istilah-istilah yang agak
langsung seperti digabung kepada mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, takutnya Bapak Ibu bingung duluan. Nah, summa ba'da as-safhah as-salisata asyrah. Nah, itu di situ yang pertama adalah uridu ru'yatal akmisah. Akmisah mana akmisah? Pakaian, baju-baju. Mohon maaf, dicek di kamus. Akmisah artinya apa? Gamis ya? Coba dicek. Akmisah. Kain, apa? Kain, bukan baju, kain. Ya, kain bahan. Uridu ru'yatal akmisah. Di situ masdar ya Bapak Ibu ya. Ru'yah. Masdarnya dari apa itu kira-kira? Dari ro'a yaro. Nah, itu kan ada tadi. Ro'a yaro ru'yah. Kalau kita rubah jadi fi'il bagaimana? Uridu an aro al-akmisah. Saya mau lihat kain. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, nomor 1, arju, maman arju tadi. Nah, saya berharap atau saya mohon ziarotaka ila baiti. Saya berharap kunjunganmu ke rumahku. Kalau kita rubah jadi fi'il gimana Bapak Ibu? Arju. Nah, antazuro. Jadi tidak hanya ketemu anak ketemu anak, bisa anak ketemu anta. Saya berharap kamu berkunjung. Arju antazuro. Sama seperti ini, bisa nggak? Saya mau kamu duduk. Gimana? Uridu antajlisa. Saya mau kamu berkunjung. Saya berharap kamu berkunjung. Arju antazuro ila baiti. Baik. Nomor 2 Bapak Ibu. Uridu syira'a. Saya mau membeli. Kita rubah jadi fi'il bagaimana? Uridu an ashtariya. Sahih. Uridu an ashtariya. Nomor 3, hal turidu qiyadah. Apakah kamu mau nyetir mobil? Hal turidu antakuda. Nah, qoda yakudu. Takudu. Hal turidu an takuda. Agak sedikit rumit ya Ibu ya? Oh, ditulis ya. Iya. Ya. Baik. Nah, ini kita sambung ke pertemuan depan ya Bapak Ibu ya, latihan ini. Ditulis. Nah, yang penting Bapak Ibu, tujuan pada pembelajaran hari ini, tujuan utamanya bisa mempraktekkan bentuk seperti ini ya. Nah, tujuan. Nah, setelah an atau berubah jadi masdar. Sekarang kita praktekkan. Saya mau duduk. Uridu an ajlisa. Saya mau melihat. Uridu an aro atau an anzuro. Saya mau belajar.
an adrusa. Uridu, saya mau menulis. Uridu an aktuba. Pakai fi'il dulu saja. Saya mau duduk di masjid. Ajlisa fil masjidi. Saya suka makan roti. Uhibbu an akula al-khubza. Uridu an akula al-khubza. Roti khubzun. Nah, khubzun. Khubzun. Sekarang kita kalau tadi khubzun. Kalau tadi kan enggak ada objeknya. Sekarang kita latihan tambahin objek ya Bapak Ibu ya. Saya mau mendengar azan. Uridu an asma'a al-azana. Al-azana. Kenapa azana? Objek asma al-azan. Saya mau melihat buku. Uridu an anzura al-kitaba. Saya mau membaca Al-Qur'an. Uridu an aqra'a Al-Qur'an. Nah, ada tambahan objeknya. Saya mau belajar fikih. Uridu an adrusa al-fiqha. Al-fiqha. Tujuan khusus pada pertemuan ini adalah Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini. Saya rasa nah, satu dipraktekkan yang ininya dulu. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Maka pada buku 2 ini kita pelan-pelan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Nggak apa-apa. Iya. Nah, tatim. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatian. Semoga menjadi pahala kebaikan dan keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini walillahi alaikum wa lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.